Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Sulistiorini, saya Kepala SMK Negeri 3 Salatiga. Saya adalah salah satu peserta program rekognisi pembelajaran lampau guru penggerak Kepala SMK Pusat Keunggulan tahun 2024. Dari pembelajaran di program rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru penggerak, dengan menggunakan alat bantu atap dan bagja, saya membuat prakarsa perubahan dengan judul Meningkatkan Jiwa Wirausaha Siswa yang Mandiri, Kreatif, dan Mampu Bekerja Sama dalam Tim melalui pembelajaran Teaching Factory atau TEFA. Prakarsa perubahan yang saya lakukan di SMK Negeri 3 Salatiga ini dimulai dengan pertanyaan utama tentang bagaimana cara meningkatkan jiwa wirausaha siswa melalui pembelajaran berbasis TEFA. Langkah ini kami awali dengan melakukan evaluasi internal mengenai efektivitas pembelajaran berbasis TEFA. Kami lakukan evaluasi ini bersama dengan praktisi pendidikan, dan di sana ada saya bersama dengan para wakil kepala sekolah, kemudian ketua kompetensi keahlian, guru kejuruan, dan guru mata pelajaran umum. Berikutnya, saya juga melibatkan siswa dan guru untuk mengidentifikasi tentang peluang dan hambatan. Di sana kami berdiskusi tentang apa yang sudah dilakukan anak-anak ketika mereka terjun langsung ke masyarakat, ke konsumen, baik itu perorangan maupun dengan industri atau mungkin dengan bengkel. Masalahnya apa? Biasanya dari produk kita itu kan biasanya grade A atau grade A. Itu dibanding-bandingin sama yang pasaran biasa. Oh, dibanding-bandingkan sama pasaran biasa. Lalu kamu bisa nggak ngatasi itu di depan mereka? Bisa. Ngatasi ini piye? Kasih tahunya yaitu saya kan juga biasanya saat packing itu Bu, foto-foto gimana, terus saya kasih tahu ini produknya gini lebih baik kemasannya gitu. Oh, kemasannya, terus prosesnya organik dan sebagainya kayak gitu ya. Bu, ketemu masalah tapi mereka bisa menyelesaikan sendiri. Berarti ada problem solving di sini. Mengundang pelaku usaha dan industri sebagai langkah berikutnya, saya ambil untuk mendapatkan masukan terkait bagaimana mengintegrasikan upaya peningkatan jiwa wirausaha atau entrepreneur siswa ini ke dalam pembelajaran berbasis TEFA. Pada tahapan ambil pelajaran, ada 3 tindakan yang kami kerjakan di sini. Kami mulai dengan menyusun laporan hasil evaluasi program Teaching Factory sebelumnya. Berikutnya mengumpulkan feedback dari siswa dan juga guru. Ini kami perlukan betul supaya ada masukan dari siswa sebagai pelaku, dan kemudian ada masukan dari Bapak Ibu guru yang sesekali mereka mendampingi di lapangan. Mempromosikan apa yang ada di bengkel seperti servis, cuci motor, ganti oli, sama penggantian spare part. Jadi kan kalau ke kompetensinya kan itu ya, jadi servis Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penanaman nilai-nilai kewirausahaan. Ini sangat saya perlukan karena di sini harapan saya pada prakarsa perubahan yang saya buat akan tumbuh jiwa mandiri, kemudian kreatif, dan gotong royongnya di sana mereka mampu bekerja sama dalam tim. Bu Diah membantu kami dalam proses melakukan penjualan oli enduro. Selain itu, Bu Diah juga memotivasi kami untuk tetap semangat menjalankan tugas, lalu memotivasi kami agar kami tidak mudah menyerah. Selain itu, apabila kami menemukan masalah, Bu Diah akan membantu kami untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui evaluasi pada sore hari setelah kami melakukan kegiatan di hari itu. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Kami awali tahapan ini dengan menyusun visi program TEFA yang lebih terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila dan kewirausahaan.
Kemudian merumuskan ide-ide inovatif baik dari siswa maupun guru mengenai pengembangan usaha berbasis Teaching Factory. Harapannya bahwa di sini kerjasama antara siswa dan guru terjadi dari berbagai kejadian yang mereka lihat ketika anak-anak terjun ke lapangan. Saya sangat mengapresiasi kepemimpinan Ibu Diah Sulistiorini di SMK Negeri 3 Salatiga. Beliau telah menunjukkan visi yang sangat luar biasa dalam mengembangkan program kewirausahaan, yaitu di jurusan teknik sepeda motor. Salah satunya dalam bentuk kerjasama dengan PT Pertamina Lubrikan dalam kegiatan Enduro Home Service. Program ini tidak hanya membekali keterampilan teknis pada siswa, tetapi siswa juga didorong untuk dapat berpikir secara kreatif dan mandiri. Siswa tidak hanya diajari tentang bagaimana melakukan perbaikan atau memelihara sepeda motor, tetapi siswa juga dirangsang, dilatih untuk dapat mengelola usaha sendiri. Banyak siswa yang sudah memiliki bengkel kecil sendiri dan mereka mampu mempraktekkan ilmu yang dipelajari di sekolah ke dalam kehidupan nyata. Ide-ide inovatif dari siswa dan guru yang sudah dibuat tadi tentu kami berharap bisa dikolaborasikan dengan industri. Sehingga langkah yang ketiga di Dali Mimpi ini, saya mengundang pelaku usaha untuk berdiskusi tentang kemungkinan proyek kolaborasi. Industri ini bisa UMKM, industri perorangan, atau karena kami juga punya jurusan yang menawarkan produk jasa, maka bisa dengan bengkel-bengkel. Tempat anak-anak mencari pekerjaan, industri juga diberikan kesempatan untuk menjadi guru tamu di sekolah SMK Negeri 3, sehingga hubungan di antara industri dan SMK itu semakin baik, sehingga proses Teaching Factory yang dilakukan SMK Negeri 3 ketika chemistry di antara keduanya ini sangat baik atas kepemimpinan Bu Diah, maka Teaching Factory menjadi lebih baik dan lebih berhasil di SMK Negeri 3. Perkenalkan, saya Alvinda, penanggung jawab program CSR PT Pertamina Lubrikan wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. PT Pertamina Lubrikan bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Salatiga untuk program CSR-nya yang bernama Enduro Home Service. Program ini merupakan program peningkatan kewirausahaan untuk siswa jurusan teknik sepeda motor. Dalam program ini, Bu Diah memiliki peran dan pengaruh yang luar biasa. Dengan peran Bu Diah sebagai kepala sekolah, program ini berjalan dengan aktif. Dengan program ini, Bu Diah mengarahkan siswa untuk membentuk jiwa wirausahanya dengan praktek langsung kepada masyarakat atau mencari konsumen. Karena siswa di sini terjun langsung ke masyarakat dan mereka memberikan pelayanan ke masyarakat dengan skill yang mereka dapat. Dengan pengaruh dan peran dari Bu Diah mengarahkan siswa dan mendampingi siswa bagaimana cara mereka untuk memiliki jiwa wirausaha itu. Serta ide-ide inovasi dari Bu Diah untuk pengembangan entrepreneurship siswa juga sangat patut diapresiasi, karena dengan ide-ide tersebut program ini jadi semakin aktif dan semakin dikenal di masyarakat luar maupun instansi luar SMK. Pada tahapan jabarkan rencana, kembali ada 3 tindakan yang saya dan teman-teman lakukan di sini. Yang pertama adalah menyusun rencana aksi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk meningkatkan program Teaching Factory atau pembelajaran berbasis Teaching Factory ini. Di sana tentu terlibat semua ketua kompetensi keahlian, guru kejuruan, dan guru mata pelajaran umum. Kami lanjutkan dengan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, baik itu SDM maupun sarana prasarana.
baik itu di sekolah maupun industri. Ini kami butuhkan untuk mendukung apa yang ingin saya lakukan pada Prakarsa Perubahan ini. Agar kemajuan program terukur, maka tindakan yang ketiga pada Jabarkan Rencana ini, kami menyusun kerangka evaluasi secara berkala. Jadi ketika kompetensi keahlian yang di sana menawarkan jasa, evaluasi berkala itu mereka lakukan secara rutin, baik ketika selesai menjalankan kegiatan atau ketika mereka mau berangkat untuk menjalankan kegiatan. Yang menghasilkan produk barang tentu akan dilakukan evaluasi berkala di beberapa tahap. Semasa kepemimpinan Ibu Diah Sulistiowati ini selama 3 tahun ini, kami selaku guru yang kami rasakan adalah roadmap yang jelas apa yang dipaparkan dari Ibu Diah dan dilaksanakan secara nyata. Salah satunya adalah pembentukan karakter anak dan pendekatan jiwa-jiwa kewirausahaan dengan mendatangkan berbagai lini industri. Kami merasakan arah pembelajaran yang diterapkan dari kebijakan-kebijakan kepala sekolah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan di jurusan juga. Anak-anak dibekali berbagai bentuk kompetensi kewirausahaan, baik dari sisi pendidikan di sekolah maupun dari teman-teman dari industri yang secara langsung datang sebagai guru tamu maupun melalui teaching factory yang memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak khususnya di jurusan ATPH dan jurusan TSM. Saya memberikan apresiasi dan salut kepada para guru TBSM, terutama Kepala SMK 3 Salatiga. Ya, beliau dengan ide-ide gagasan beliau sangat luar biasa, yaitu memberikan gagasan siswa untuk memberikan servis kunjung ke masyarakat, memberikan efek positif kepada masyarakat, yaitu servis murah dan spare part murah. Dan dengan ide-ide kreatif beliau, masyarakat sangat terbantu dengan pelayanan SMK Salatiga yang sangat memuaskan, yaitu kami berharap menjadi percontohan untuk SMK yang lain. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Di atur eksekusi ini, saya berprinsip bahwa the power of team, kekuatan keberhasilan sebuah program, sebuah rencana ada pada tim. Setelah tim terbentuk, kami menyusun indikator keberhasilan yang mencakup aspek kreativitas, mandiri, gotong royong atau bisa bekerja dalam tim, dan aspek-aspek kewirausahaan. Kemudian mengadakan pertemuan evaluasi secara berkala seperti tadi yang sudah kami lakukan. Ini tujuannya untuk meninjau kembali bagaimana perkembangan keterlaksanaan program dan bagaimana supaya kami bisa menyesuaikan kembali strategi jika itu diperlukan. Setelah dilakukan aksi nyata dari prakarsa perubahan yang saya buat, terjadi peningkatan karakter dan kualitas pembelajaran pada siswa maupun guru. Beberapa poin perubahan yang terjadi dari siswa, yang pertama bahwa siswa menjadi jauh lebih mandiri dalam berpikir dan bertindak, terutama ketika mereka mengambil keputusan terkait wirausaha yang mereka alami ketika mereka terjun ke lapangan. Berikutnya, bahwa pembelajaran TEFA mendorong siswa untuk berpikir lebih kreatif. Dan saat terjun ke lapangan, kreativitas itu kembali muncul dan tersampaikan oleh mereka ketika kami berada pada sesi evaluasi. Siswa belajar bekerja sama dalam tim, artinya bahwa jiwa gotong royong ini tertanam betul dalam diri mereka. Yang terakhir, bahwa siswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep wirausaha. Mereka mampu mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga belajar untuk mengenali peluang, menghadapi tantangan pasar, dan berpikir strategis
dalam menjalankan usaha. Lalu perubahan pada sekolah dari sisi guru, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terjadi perubahan pada peningkatan proses pembelajaran. Jadi integrasi pembelajaran dengan dunia usaha dan dunia industri dapat lebih kawin lagi. Guru-guru melakukan perubahan yang signifikan dalam pola pembelajaran TEFA yang lebih terintegrasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu juga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Guru-guru lebih mempunyai referensi ketika mereka mendampingi siswa saat terjun di lapangan, apa yang harus mereka sampaikan kepada siswa berhubungan dengan pembentukan karakter mereka ataupun bahkan pada kompetensi siswa masing-masing. Lalu pada proyek pengembangan kolaborasi, guru semakin dapat memahami dan semakin dapat mengkolaborasikan bagaimana proses pembelajaran mereka, lalu bagaimana mereka mengajak siswa-siswi untuk praktek di lapangan yang tidak bisa setiap mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri. Dan ini lebih memampukan guru untuk mengajak siswa belajar dan sekaligus melakukan tindakan di lapangan yang lebih signifikan. Kemudian ada budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini yang luar biasa. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan ini ternyata bisa dilakukan oleh guru lebih intens lagi. Jadi malah apa yang terjadi hari ini dievaluasi, apa yang didapatkan, kemudian berikutnya sudah ada perubahan, sudah ada perbaikan. Inilah yang saya katakan the power of team, bahwa tim yang terbentuk dari guru, siswa, industri atau pelaku usaha ternyata luar biasa membawa keberhasilan pada program ini. Demikian yang dapat kami sharingkan tentang aksi nyata prakarsa perubahan meningkatkan jiwa wirausaha siswa yang mandiri, kreatif, dan mampu bekerja sama dalam tim melalui pembelajaran berbasis teaching factory. Semoga perubahan ini menjadi praktik baik yang dapat meningkatkan kompetensi siswa, terutama siswa SMK Negeri 3 Salatiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.